Selasa 16 Januari, klarifikasi. A. Saya tidak pernah mengatakan secara langsung bahwa Prabowo memalak saya. Kalimat itu adalah judul dari media. B. Tidak pernah pula saya mengatakan Prabowo meminta uang mahar. Ada oknum pengurus partai yang menemui saya menjanjikan mengurus rekomendasi. Ini di tingkat fakta. B. Oknum tersebut meminta sejumlah fasilitas pribadi kepada saya. C. Oknum tersebut meminta sejumlah dana untuk beberapa keperluan yang tidak perlu saya rinci, karena hanya membuka aib orang. Total yang saya keluarkan kepada oknum tersebut kurang lebih 7 miliar, yang terdiri dari 5 miliar 900 dan berapa kali pengeluaran sekitar 1,1 miliar. Ketua DPD Gerindra Jatim dalam pembicaraan melalui telepon dengan tim saya menyampaikan agar disiapkan dana sekitar 170 atau 150 miliar akan dibawa ke Prabowo dan akan diurus rekomendasi calon gubernur sekaligus akan diurus ke partai koalisi lainnya. E. Saya ketika dipanggil Prabowo diminta untuk menyerahkan dana saksi 40 miliar di kisaran tanggal 20 Desember. Saya tidak setuju karena saya hanya bersedia menyiapkan dan menyerahkan dana saksi dan dana pemenangan setelah resmi sebagai calon gubernur di KPU. Karena itu saya sudah membuka cek 70 miliar yang akan bisa cair setelah saya resmi menjadi calon gubernur. F. Akhirnya saya diberi surat tugas oleh Prabowo untuk mencari sendiri partai koalisi dan diberi waktu 10 hari. G. Semua fakta tersebut tercatat, ada saksi dan sebagian ada bukti otentik, baik berupa kwitansi, tanda terima maupun rekaman chatting dan telepon. Harapan Pak Nyala. A. Saya berharap kepada semua stakeholder politik dan akademisi untuk mengambil pelajaran berharga dari fenomena politik rekomendasi partai di Indonesia untuk kemudian menyusun rumusan perbaikan sistem, tata kelola dan model. B. Saya berharap MPR dan DPR melakukan evaluasi kebijakan dan evaluasi peraturan perundangan terkait dengan partai politik dan kontestasi pemilihan kepala daerah. C. Karena politik biaya tinggi cenderung menghasilkan perilaku koruptif bagi pemenang dan kerugian material bagi moral, baik material kepada yang kalah. D. Terhadap internal partai Gerindra, saya berharap Badan Pengawas dan Etik Partai melakukan tindakan terhadap oknum-oknum partai dan orang dekat ketua umum yang terbukti melakukan tindakan yang merugikan partai. Sikap, secara pribadi saya tidak akan terlibat dukung-mendukung pasangan calon Pilgub Jatim. Saya memilih puasa politik dengan tetap melakukan konsolidasi dengan para pendukung dan relawan saya untuk menyongsong Pileg dan Pilpres 2019. Catatan tentang pembukaan posko pengaduan korban gagal rekom adalah inisiatif para aktivis yang mendukung sikap saya untuk membuka permasalahan ini ke publik. Bukan inisiatif pribadi saya, karena saya dalam posisi menyetujui saja usulan dan gagasan yang diinisiasi para aktivis tersebut. Ini surat saya serahkan kepada Pak Kari. Oh, sekretaris. Ya, kalau saya diberikan kesempatan untuk komen Pak Kari dari surat ini. Kok komen? Ya mestilah, masa cuma nganter surat, emang tukang pos ya? Oh. Jahat amat Pak Kari, gitu. Ya. Jadi begini Pak Kari, saya memang dari tadi tidak boleh masuk, tapi saya nonton semua. Apa yang disampaikan dari pertama Pak Effendi Ghazali sampai terakhir Pak Mardhani. Semuanya ini niatnya benar. Niatnya benar. Tapi hasilnya belum tentu baik. Padahal kalau benar itu pasti hasilnya baik. Maka saya melihat, saya sebagai temannya Nyala, sahabat saya mengerti dan memahami semua situasi yang dirasakan oleh saudara Nyala. Bahwa ini akibat kesalahan sistem. Kesalahan sistem. Jadi harus berani DPR, MPR mengkaji sistem ini. Tadi kan semua ngaku ini, sistemnya yang salah. Pak Fahri tambah menggebu, ini sistemnya salah. Sudah tahu salah kok diteruskan. Sudah tahu bukti sudahan. 361 kepala daerah, 18 provinsi, 343 kabupaten kota. Lu kok diem? Ini yang harus kita. Saya terima kasih sekali Pak Kari memberikan ruang kepada ILC. Ini apa yang dilakukan, mudah-mudahan sistem yang ke depan bisa lebih baik.
Ini kan kalau saya pribadi, sepertinya ini rasa demokrasi Pancasila, tapi racikan liberal. Ini racikan liberal. Ya toh? Jadi kelihatannya demokrasinya Pancasila, tapi racikannya liberal. Loh bagaimana kalau mau enak tapi racikannya liberal? Ya tidak mungkin. Sangat mustahak itu. Nah, ini harus sistem yang harus dirubah. Kalau tidak mau merubah sistem, sangat susah. Sangat susah Pak Karni. Usul ditampung. Usul ditampung itu. Ya, mesti harus ditampung. Ini disaksikan orang seluruh Indonesia kok. Bagaimana tidak ditampung gitu. Jadi karena racikan liberal, maka seharus anak negeri ini, khususnya yang sekarang yang duduk di DPR, di MPR, memberanikan diri, menginisiatifi untuk merubah sistem ini. Karena perintah undang-undangnya cuma satu, yang boleh langsung itu presiden. Yang lainnya ini kan karena euforia. Mohon maaf Pak Kadi, saya kasih analog. Ini demokrasinya industri. Kalau industri mesti pakai fulus. Harus fulus. Al-fulus yuhyin nufus. Ya tahu? Barang kasar jadi halus. Maafi fulus mampus. Itu yang terjadi. Jadi kalau ini tetap dipertahankan, bengkok. Negeri ini bengkok nanti. Kasihan anak-anak kita. Demokrasinya industri Pak Karni. Apa yang terjadi dari 98 ke sekarang ini, saya analogkan. Yang kemarin 98 itu anak Jen, bapak Jen, kawan Jen, family Jen dalam botol, ditutup. Seret. Semua nurut keputusannya. Begitu 98 dibuka ini botol Jen ini. Keliling sekarang kemana-mana. Mungkinkah ini anak dan familinya Jen ini dikembalikan ke botol? Nggak mau. Sudah nyaman kok. Susah. Satu-satunya jalan harus mantra yang dibuat dengan baik. Mantranya itu adalah di konstitusi. Ya, kebetulan di sini ada dua wakil ini. Wakilnya rakyat. Pak Yandri sama Pak Mardhani. Apalagi Pak Mardhani kemarin pidatonya, saya mau ganti pemerintah yang akan datang. Nggak usah begitu. Peraturan dulu. Pemilihan tetap dilaksanakan. Kalau Bawaslu duduk diam ketawa-ketawa saja dia. Kalau bisa saya sidik ya saya sidik, nggak bisa saya sidik ya saya duduk tambah kemana ya, tambah seger ini kan gitu. Jadi begitu Pak Karni. Ya, saya pikir ini harus segera. Pak Karni punya dosa dan punya ganjaran. Kalau ini bisa terrealisasi, orang yang paling menerima ganjaran terbesar adalah Pak Karni. Tapi kalau tidak terrealisasi, orang paling banyak menanggung dosa juga Pak Karni. Ya. Karena ini fatan, ini adu domba. Jadi saya minta kejadian ini berhenti sampai di sini. Kita ke depan, kita pikirkan anak negeri bagaimana lebih baik. Ya, cocok itu. Ya. Apa? Mesti apa? Duduk di sebelah tapi bisik-bisik terus ini bahaya ini kawan ini. Gitu. Ya, Jadi saya berkeyakinan, Pak Nyala dan Pak Prabowo, insya Allah bisa duduk bersama. Insya Allah. Iya, ini bangsa paling gampang islah. Oh, bangsa islah. Cuman kebetulan kemarin itu kan karakternya Pak Prabowo begitu, Pak Nyala begitu. Meletup sama-sama seperti mercon tahun baru. Duar. Mana yang mau dipadamkan tidak bisa. Tapi tahun barunya selesai, merconnya habis. Ya, udah. Nah, kita islah ya. Jadi begitulah Pak Karni. Kita berdoa mudah-mudahan Pak Karni panjang umur, bisa memprakarsai hal-hal yang seperti ini. Ya, bisa menanggung, bisa memperbaiki anak negeri ini. Demikian yang bisa saya sampaikan Pak Karni. Hadana wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.